Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldiva Aulia Putri, nomor absen 3 dari kelas 10-7. Kali ini saya akan membahas tentang persamaan kuadrat dan trigonometri. Selamat menyaksikan. Nah, sekarang kita ke soal yang pertama. Di soal pertama, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya min 2/3 akar 3 ditambah 5 dan 5 ditambah 2/3 akar 3. Pembahasannya simak baik-baik ya. Pertama-tama saya misalkan X1 sama dengan min 2/3 akar 3 ditambah 5, X2 sama dengan 5 ditambah 2/3 akar 3. Setelah itu kita mencari X1 ditambah X2 sama dengan min 2/3 akar 3 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 2/3 akar 3. Nah, min 2/3 akar 3 ditambah 2/3 akar 3 kan sudah habis, kita coret saja. Di sini tinggal 5 tambah 5. 5 tambah 5 sama dengan 10. Selanjutnya kita mencari X1 dikali X2 sama dengan 5 min 2/3 akar 3 dikali 5 ditambah 2/3 akar 3. Kita menggunakan kali pelangi saja dan menghasilkan 25 min 4/9 dikali 3. Ini bisa disederhanakan, ini menjadi 3 sehingga hasilnya 25 min 4/3 menghasilkan 71/3. Sehingga persamaan kuadratnya adalah, rumus dari persamaan kuadrat, X kuadrat min X1 ditambah X2X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. X kuadrat min, di sini nilai X1 dan X2 adalah 10 sehingga di sini ditulis 10X ditambah nilai X1 dikali X2. Nilai X1 dikali X2 di sini yaitu 71/3. Jadi di sini dituliskan 71/3 sama dengan 0. Setelah itu semuanya ini dikalikan 3 sehingga menghasilkan 3X kuadrat min 30X ditambah 71 sama dengan 0. Ini hasil akhirnya ya. Selanjutnya soal yang kedua. Di soal kedua, persamaan kuadrat X kuadrat min 4X ditambah 6 sama dengan 0 mempunyai akar-akar M dan N. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 4M-1 dan 4N-1. Pembahasannya adalah X kuadrat min 4X plus 6 sama dengan 0 memiliki akar-akar M dan N. Nah, cara pertama kita mencari nilai M tambah N terlebih dahulu. Nilai M tambah N rumusnya yaitu min B per A. Di sini nilai B yaitu min 4 sehingga dituliskan min 4/1. Min ketemu min dikali min menjadi plus sehingga hasilnya 4. Selanjutnya kita mencari nilai M dikali N, yaitu rumusnya C per A. Di sini nilai C yaitu 6, nilai A sama dengan 1. Sehingga 6 dibagi 1 sama dengan 6. Selanjutnya persamaan kuadrat baru dengan akar-akar 4M-1 dan 4N-1. Kita mencari A plus B terlebih dahulu. A plus B sama dengan 4M-1 ditambah 4N-1. Selanjutnya 4 dikali M tambah N dikurangi 2. 2 berasal dari mana? 2 berasal dari negatif 1 ditambah negatif 1 sama dengan negatif 2. Selanjutnya sama dengan 4-nya turun, nilai dari M tambah N yaitu 4 dikurangi 2. 4 dikali 4 yaitu 16 dikurangi 2 hasilnya adalah 14. Selanjutnya kita mencari A dikali B.
sama dengan 4n-1 dikali dengan 4n-1. Hasilnya yaitu 4 dikali 4 16, n dikali n, min 1 dikali 4 hasilnya min 4, m plus dikali m plus n, dan min 1 dikali min 1 menjadi plus 1 sama dengan 16. Nilai m dikali n yaitu 6 dikurangi 4, nilai dari m tambah n yaitu 4 ditambah 1, sehingga 16 dikali 16 sama dengan 96, 4 dikali 4 sama dengan 16 ditambah 1, sehingga 96 dikurangi 16 ditambah 1 hasilnya 81. Sekarang kita mencari persamaan kuadrat baru. Persamaan kuadrat baru yaitu rumusnya x kuadrat min a plus bx ditambah a dikali b sama dengan 0. X kuadrat min nilai dari a tambah b yaitu 14, sehingga di sini dituliskan 14x ditambah nilai dari a kali b yaitu 81, sehingga di sini dituliskan 81, sehingga menghasilkan x kuadrat min 14x plus 81 sama dengan 0. Selanjutnya kita ke soal yang ketiga. Di soal ketiga, persamaan kuadrat x kuadrat min 2x min 2mx ditambah 3m ditambah 3 sama dengan 0 mempunyai akar-akar tidak real. Tentukan batas-batas nilai m yang memenuhi. Nah, pembahasannya yaitu x kuadrat min 2x min 2mx ditambah 3m ditambah 3 sama dengan 0. X kuadrat di sini saya misalkan a, dan 2 ditambah 2m saya misalkan b, dan 3m ditambah 3 ini saya misalkan c. Nah, mempunyai akar-akar tidak real. Akar-akar tidak real berarti D kurang dari 0, sehingga D sama dengan B kuadrat min 4AC kurang dari 0. Di sini nilai B-nya min 2 ditambah 2M dikuadratkan, min 4 nilai A-nya dikali 1 dikali nilai C yaitu 3M ditambah 3 kurang dari 0. Sehingga menghasilkan 4m kuadrat ditambah 8m ditambah 4 dikurangi 12m dikurangi 12 kurang dari 0. 4m kuadratnya turun, 8m dikurangi 12m menghasilkan min 4m, 4 dikurangi 12 menghasilkan min 8 kurang dari 0. Setelah itu dibagi 4, sehingga menghasilkan m kuadrat min 4m min 2 kurang dari 0. Setelah itu kita menentukan batasan m-nya yaitu m min 2 atau m plus 1 kurang dari 0. Bisa juga m sama dengan 2 atau m sama dengan min 1. Sehingga batasan m yaitu min 1 kurang dari m kurang dari 2. Nah, gambarnya seperti ini. Selanjutnya soal nomor 4. Soal nomor 4 adalah tentukan batasan nilai m agar fungsi kuadrat fx sama dengan m plus 1x kuadrat min 2mx plus m min 3 selalu bernilai lebih dari 0. Nah, pembahasannya fx sama dengan m plus 1x kuadrat ini a, 2mx ini b, dan m min 3 ini c. Nilainya selalu positif, berarti definit positif. Definit positif yaitu a lebih dari 0 dan d kurang dari 0. Kita selesaikan yang a lebih dari 0 terlebih dahulu. A lebih dari 0. A di sini m plus 1 berarti m plus 1
lebih dari 0. M lebih dari min 1. Karena ini pindah ruas jadinya min 1. Selanjutnya kita mencari yang D kurang dari 0. D kurang dari 0 sama dengan B kuadrat min 4AC kurang dari 0. Sehingga menghasilkan di sini B-nya min 2M kuadrat min 4 dikali AM plus 1 dan C-nya M min 3 kurang dari 0. Sehingga menghasilkan 4M kuadrat dikurangi 4 dikali M kuadrat min 3M ditambah M min 3 kurang dari 0. Dan sehingga menghasilkan 4M kuadrat dikurangi 4M kuadrat ditambah 12M dikurangi 4M ditambah 12M kurang dari 0. Ini 4M kuadratnya kita coret aja, sehingga 12M dikurangi 4M menghasilkan 8M ditambah 12 kurang dari 0. 12 nya pindah ruas sehingga menjadi 8M kurang dari min 12. M kurang dari min 12 per 8, sehingga M kurang dari min 3 per 2. Nah, ini gabungan dari kedua penyelesaian ini sehingga menghasilkan gambar seperti ini. Sehingga batasan nilai M-nya yaitu X kurang dari min 3 per 2 atau X lebih dari min 1. Gambarnya seperti ini. Ini hasil akhirnya. Sekarang kita ke soal nomor 5. Di soal nomor 5, tentukan persamaan grafik fungsi kuadrat pada gambar berikut. Gambarnya seperti ini titik min 1,4 dan ini 0,3. Nah, pembahasannya kita mencari titik puncaknya terlebih dahulu. Titik puncak XP yaitu min 1 dan titik puncak YP yaitu 4. Sehingga titik puncak XP, YP yaitu min 1,4. Setelah itu kita mencari titik sembarang. Titik sembarangnya adalah X yaitu 0 dan Y yaitu 3. Sehingga titik sembarangnya yaitu X, Y sama dengan 0,3. Nah, sekarang kita mencari A-nya terlebih dahulu. Cara mencari A-nya yaitu Y sama dengan A kurung buka X min XP kurung tutup kuadrat plus YP. Di sini nilai Y yaitu 3 sehingga dituliskan 3 sama dengan A. Nilai X-nya 0 ditulis 0 dikurangi nilai XP yaitu negatif 1 ditulis negatif 1 dikuadratkan. Nilai YP yaitu 4 dituliskan 4. Nah, di sini 3 sama dengan A ditambah 4. 4-nya pindah ruas sehingga 3 dikurangi 4 sama dengan A. 3 dikurangi 4 yaitu min 1 sama dengan A. Jadi nilai A-nya yaitu negatif 1. Setelah kita mengetahui nilai A-nya, kita mencari persamaan fungsi kuadratnya, yaitu Y sama dengan A kurung buka X min XP kurung tutup kuadrat plus YP. Nah, di sini nilai A-nya kan negatif 1 sehingga dimasukkan di sini. Sama dengan negatif 1 kurung buka X min negatif 1 kurung tutup dikuadratkan ditambah 4 karena YP di sini yaitu 4. Nah, negatif 1 X kurung buka X tambah 1 dikuadratkan ditambah 4 karena negatif bertemu dengan negatif menjadi positif. Nah, sekarang kita sederhanakan lagi menjadi negatif 1 dikali X tambah 1 dikali X tambah 1 ditambah 4. Nah, ini ditulis negatif 1, ini tinggal dikalikan pelangi. X dikali X menjadi X kuadrat, 1X dikali X menjadi X, X dikali 1 menjadi X, 1 dikali 1 menjadi 1. Nah, ditambah 4. Sehingga menghasilkan negatif 1
X kuadrat. X tambah X menjadi 2X ditambah 1 ditambah 4. Nah, min 1 tinggal dikalikan dengan yang ada di kurung ini. Sehingga min 1 dikali X kuadrat menjadi min X kuadrat. Min 1 dikali 2X menjadi min 2X. Min 1 dikali 1 menjadi min 1 ditambah 4. Di persamaan fungsi kuadratnya yaitu min X kuadrat min 2X plus 3. Ini hasilnya. Selanjutnya kita ke soal yang nomor 6. Di soal nomor 6, gambarlah beserta langkah-langkahnya grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Nah, sebelum kita menggambar, kita harus mencari nilai-nilainya terlebih dahulu. Pembahasannya yaitu Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Sebelumnya, kita mencari titik potong pada sumbu X terlebih dahulu. Titik potong pada sumbu X yaitu Y sama dengan 0. Maka, Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5 sama dengan 0. Kita mencari nilai X-nya sehingga menjadi X min 5 atau X plus 1 sama dengan 0. Sehingga menjadi 5,0 dan min 1,0. Setelah itu kita mencari titik potong pada sumbu Y di mana X sama dengan 0. Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5 sama dengan 0. Kan di sini X sama dengan 0, berarti ini di sini juga 0. Berarti 0 kuadrat min 4 dikali 0 dikurangi 5 sama dengan 0. 0 dikuadratkan menjadi 0, 4 dikali 0, 0 dikurangi 5 sama dengan 0. Hasilkan titik potong pada sumbu Y sama dengan 0, min 5. Nah, setelah itu kita menentukan titik ekstrim. Rumus dari XP yaitu XP sama dengan min B per 2A. Di sini nilai B-nya negatif 4 sehingga min negatif 4 dibagi 2 dikali 1 karena nilai A-nya di sini 1. Negatif bertemu dengan negatif menghasilkan positif sehingga 4 dibagi 2 karena 2 dikali 1 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi nilai dari XP yaitu 2. Jika X sama dengan 2, maka YP sama dengan X kuadrat min 4X min 5 sama dengan, kan di sini X-nya tadi 2, sehingga di sini juga dituliskan 2. 2 kuadrat dikurangi 4 dikali 2 dikurangi 5. 2 dikuadratkan sama dengan 4 dikurangi 4 dikali 2 yaitu 8 dikurangi 5. 4 dikurangi 8 yaitu negatif 4. Negatif 4 dikurangi 5 menghasilkan negatif 9. Sehingga titik ekstrimnya yaitu 2, negatif 9. Nah, gambarnya sehingga menjadi begini. Ini titik nilai 2, min 9. Di sini 5,0 dan di sini min 0, min 5. Di sini min 1,0. Nah, gambarnya menjadi begini. Sekarang kita ke soal yang ke-7. Diketahui persamaan kuadrat X kuadrat min 2X min 4 sama dengan 0 mempunyai akar-akar M dan N. Tentukan nilai 1 per N ditambah 1 per N. Pembahasannya, X kuadrat min 2X min 4 sama dengan 0 mempunyai akar-akarnya M dan N. Sebelum kita mencari nilai 1 per M tambah 1 per N, kita mencari M tambah N dan M kali N terlebih dahulu. Cara mencari M tambah N yaitu rumusnya min B per A. Di sini nilai B-nya 2 sehingga dituliskan min negatif 2 dibagi 1. Negatif bertemu negatif sehingga menjadi positif. 2 dibagi 1 sama dengan 2. Setelah itu kita mencari nilai M dikali N sama dengan C per A. Nilai C-nya di sini negatif 4 sehingga negatif 4 dibagi 1 sama dengan negatif 4. Nah,
Sekarang kita menentukan nilai 1 per n ditambah 1 per n. Rumus dari 1 per n ditambah 1 per n yaitu m ditambah n dibagi m dikali n. Nah, nilai dari m ditambah n yaitu 2 dan nilai dari m dikali n yaitu negatif 4. Sehingga disederhanakan menjadi negatif 1 per 2. Selanjutnya kita ke soal nomor 8. Di soal nomor 8, akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat min m ditambah 2x ditambah 8 sama dengan 0 adalah p dan h dengan p, h lebih dari 0. Jika p sama dengan 2h, maka tentukan nilai m. Nah, biasanya x kuadrat min m tambah 2x tambah 8 sama dengan 0, p, h lebih dari 0 dan nilai p sama, dan jika P sama dengan 2H. Pertama-tama kita mencari P tambah H terlebih dahulu. P tambah H sama dengan min B per A. Nilai P sama dengan 2H sehingga P di sini menjadi 2H ditambah H sama dengan M plus 2. Karena nilai B-nya di sini M plus 2. Nah, 2H ditambah H menjadi 3H sama dengan M plus 2. 3-nya pindah ruas sehingga menjadi X sama dengan M plus 2 dibagi 3. Nah, setelah itu kita mencari P dikali H sama dengan C per A. Nilai C-nya di sini 8 sama dengan 8 dibagi 1 sama dengan 8. Di sini P sama dengan 2H sehingga di sini dituliskan 2H dikali H sama dengan 8. 2-nya pindah ruas sehingga menghasilkan H kuadrat sama dengan 8 dibagi 2. H kuadrat sama dengan 4. H sama dengan 2 karena bila 2 dikuadratkan menghasilkan 4. Nah, setelah itu kita mencari nilai M-nya. Berarti H sama dengan M tambah 2 per 3. Nilai H-nya di sini 2 sehingga dituliskan 2 sama dengan M tambah 2 per 3. Nah, ini 2 sama 3 ini dikalikan sehingga menghasilkan 6 sama dengan M ditambah 2. 2-nya pindah ruas ke kiri sehingga menghasilkan 6 dikurangi 2 sama dengan M. 6 dikurangi 2 yaitu 4 sama dengan M. Sehingga nilai M yaitu 4. Sekarang kita ke soal nomor 9. Di soal nomor 9 diketahui segitiga siku-siku di A. Jika nilai tan B sama dengan akar 2 min 1 per akar 2 plus 1, maka tentukan nilai dari sin B dikali cos B. Nah, pembahasannya tadi diketahui tan B sama dengan akar 2 min 1 per akar 2 plus 1. Yang ditanyakan sin B dikali cos B. Nah, sebelum itu kita mencari nilai sisi miringnya yaitu BC. Nah, cara mencari nilai BC yaitu menggunakan rumus Pythagoras, yaitu AC kuadrat ditambah AB kuadrat. Sehingga akar 2 min 1 dikuadratkan ditambah akar 2 plus 1 dikuadratkan. Sehingga menghasilkan akar 4 dikurangi akar 2 dikurangi akar 2 ditambah 1 ditambah akar 4 ditambah akar 2 ditambah akar 2 ditambah 1. Di sini akar 2-nya dicoret semua sehingga menghasilkan akar 6. Setelah nilai BC-nya sudah diketahui, kita mencari sin B dan cos B terlebih dahulu. Rumus dari sin B sama dengan demi, depan per miring, sama dengan AC per BC. Depannya di sini akar 2 min 1, miringnya akar 6. Berarti akar 2 min 1 per akar 6. Setelah itu kita mencari cos B. Cos B rumusnya yaitu sami, samping per miring. Sampingnya di sini AB dan miringnya di sini BC. Sehingga akar 2 tambah 1 per akar 6. Setelah itu kita menentukan nilai dari sin B dikali cos B sama dengan akar 2 min 1 per akar 6 dikali akar 2 plus 1 per akar 6. Sehingga menghasilkan 1 per 6. Ini hasil akhirnya. Selanjutnya yaitu soal nomor 10.
Seseorang akan memasang lukisan pada sebuah dinding. Ia menaiki tangga yang panjangnya 6 meter, disandarkan pada tembok, dan membentuk sudut 30 derajat dengan lantai. Jika tinggi orang tersebut 150 cm, tentukan tinggi minimal dan maksimal lukisan tersebut bisa dipasang pada tembok saat itu. Pembahasannya, tinggi orang sama dengan 1,5 meter. Nah, kita mencari sin 30 derajat terlebih dahulu. Rumus dari sin 30 derajat yaitu D depan per miring. Depannya di sini yaitu AC dan miringnya 6 meter. Sehingga AC per 6. Nilai dari sin 30 derajat yaitu setengah, sehingga setengah sama dengan AC per 6. AC sama dengan setengah dikali 6. Ini kita coret. Ini menjadi 3, sehingga nilai AC sama dengan 3 meter. Nah, sekarang kita menentukan tinggi minimal dan tinggi maksimal. Tinggi minimal lukisan adalah orang tersebut memasang di C. Nah, orang tersebut memasang di C, sehingga nilai minimalnya yaitu 3 meter. Nah, setelah itu, tinggi maksimal lukisan adalah orang tersebut berdiri di ujung atas tangga. Sehingga 3 meter ditambah dengan tinggi orang yaitu 1,5 meter, sehingga hasilnya 4,5 meter. Sekarang kita ke soal nomor 11. Sebuah kapal sedang berlabuh di dermaga suatu pelabuhan. Seorang pengamat berada di atas mercusuar yang tingginya 40 akar 3 meter melihat ujung depan kapal dengan sudut depresi 60 derajat dan ujung belakang kapal dengan sudut depresi 30 derajat. Tentukan panjang kapal tersebut. Sebelum kita menentukan panjang kapal, kita harus mencari tan 30 dan tan 60. Nah, cara mencari panjang kapal yaitu panjang BD dikurangi panjang BC. Nah, kita mencari panjang BC dan panjang BD-nya terlebih dahulu menggunakan rumus trigonometri. Setelah itu, kita mencari tan 60 derajat terlebih dahulu. Tan 60 yaitu sama dengan depan per samping. Depannya yaitu AB, per sampingnya yaitu BC. Nah, jadi nilai dari tan 60 yaitu akar 3 sama dengan 40 akar 3 per BC. BC sama dengan 40 akar 3 dibagi akar 3. BC sama dengan 40 meter. Setelah itu kita mencari nilai BD. Nilai BD yaitu tan 30 derajat. Tan 30 derajat sama dengan depan per samping. Depannya di sini AB dan sampingnya yaitu BD. Sehingga nilai dari tan 30 derajat sama dengan 1/3 akar 3 sama dengan 40 akar 3 per BD. BD sama dengan 120 meter. Jadi, panjang kapal yaitu CD sama dengan BD dikurangi BC sama dengan 120 dikurangi 40 sama dengan 80 meter. Jadi panjang kapal yaitu 80 meter. Sekarang kita ke soal nomor 12. Dua orang siswa dengan tinggi 1,6 meter sedang melakukan penghormatan bendera. Siswa yang pertama berada 12 meter di depan siswa kedua. Jika sudut elevasi siswa pertama dan siswa kedua terhadap puncak tiang bendera berturut-turut adalah 60 derajat dan 30 derajat, tentukan tinggi tiang bendera tersebut. Nah, cara mencari tinggi tiang yaitu nilai dari AB ditambah tinggi orang. Nah, setelah itu kita mencari tan 30 derajat dan tan 60 derajat terlebih dahulu. Tan 30 derajat sama dengan AB per 12 ditambah BC. Nilai dari tan 30 derajat yaitu 1/3 akar 3 sama dengan AB per 12 ditambah BC. AB sama dengan akar 3
kurung buka 12 ditambah BC kurung tutup per 3. Ini saya jadikan ke persamaan yang pertama. Setelah itu kita mencari tan 60 derajat. Tan 60 derajat sama dengan AB per BC. Nilai dari tan 60 derajat yaitu akar 3 sama dengan AB per BC. AB sama dengan BC akar 3. Saya jadikan ke persamaan yang kedua. Setelah itu kita gabungkan persamaan 1 dan persamaan kedua sehingga menjadi BC akar 3 sama dengan akar 3 dikali 12 ditambah BC per 3. Akar 3-nya ini kita coret sehingga menjadi 3 BC sama dengan 12 ditambah BC. Nilai BC sama dengan 6 meter. Nah, setelah itu BC kan sudah diketahui 6 meter. Kita mensubstitusikan ke persamaan 1 atau 2. Nah, saya mensubstitusikan ke persamaan yang kedua sehingga AB sama dengan BC akar 3. Nilai BC di sini 6 sehingga 6 akar 3. Jadi, tinggi tiang bendera yaitu AB ditambah tinggi orang. Nilai dari AB ditambah tinggi orang. Nilai dari AB yaitu 6 akar 3 dan tinggi orang yaitu 1,6 meter. Sehingga tinggi tiang bendera yaitu 6 akar 3 ditambah 1,6 meter. Selanjutnya nomor 13. Sebuah tiang bendera di atas sebuah gedung seperti pada gambar. Ini gambarnya. Tiang tersebut dapat dilihat dari sebuah titik yang berjarak 6 meter dari dasar gedung. Jika tiang bendera bisa terlihat dengan sudut elevasi 30 derajat dan 60 derajat, tentukan tinggi tiang bendera. Nah, ini gambarnya. Tinggi tiang bendera yaitu berarti CD. Nah, setelah itu kita mencari tan 30 dan tan 60. Tan 30 derajat sama dengan depan per samping. Nilai dari tan 30 yaitu 1/3 akar 3 sama dengan depannya di sini BC dan sampingnya 6 meter sehingga BC per 6. BC sama dengan 6 dikali 1/3 akar 3. BC sama dengan 6/3 akar 3. BC sama dengan 2 akar 3 meter. Setelah itu kita mencari tan 60 derajat. Tan 60 derajat sama dengan depan per samping. Tan 60 derajat yaitu akar 3 sama dengan depannya yaitu BD dan sampingnya yaitu 6. BD per 6. Sehingga BD sama dengan 6 akar 3 meter. Setelah itu kita menentukan tinggi tiang. Tinggi tiang yaitu nilai dari BD dikurangi nilai BC. Sehingga nilai dari BD yaitu 6 akar 3 dikurangi 2 akar 3. Sehingga menghasilkan 4 akar 3 meter. Jadi tinggi tiang bendera di atas gedung yaitu 4 akar 3 meter. Sekarang kita ke soal yang nomor 14. Diketahui tikungan jalan A dan B berada sudut P per 2 kurang dari A kurang dari P dan 3P per 2 kurang dari B kurang dari 2P. Jika nilai sin A sama dengan 3/5 dan cos B sama dengan 5/13, maka tentukan nilai dari sin B plus cos A. Nah, sebelumnya kita gambar segitiganya terlebih dahulu dan nilai sin yaitu di kuadran 2 dan cos di kuadran 4. Nah, di segitiga ini kan ada sisi yang belum ada nilainya. Nah, kita cari terlebih dahulu nilainya menggunakan rumus Pythagoras, yaitu AC kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurangi AB kuadrat. AC kuadrat sama dengan 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. AC kuadrat sama dengan 25 dikurangi 9. AC kuadrat sama dengan 16. AC sama dengan akar dari 16. AC sama dengan 4. Nah, setelah itu di kuadran 4. Di kuadran 4 juga salah satu sisinya belum ada, maka kita cari terlebih dahulu menggunakan rumus Pythagoras, yaitu AC kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurangi AB kuadrat. AC kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. AC kuadrat sama dengan 169 dikurangi 25. AC kuadrat sama dengan 144. AC kuadrat
AC sama dengan akar dari 144, AC sama dengan 12. Nah, yang ditanyakan yaitu sin B ditambah cos A. Sin B ini di kuadran 4 sehingga nilainya negatif. Sin yaitu demi, depan per miring, depannya yaitu 12, AC tadi 12 sehingga negatif 12, dan miringnya yaitu 13 sehingga sin B yaitu min 12 per 13 ditambah cos A berada di kuadran 2 sehingga negatif. Cos A yaitu samping per miring, sampingnya di sini cos yaitu 4 sehingga negatif 4 per miringnya yaitu 5 sehingga nilai cos A yaitu min 4 per, sehingga saya samakan penyebutnya menjadi 65. Nah, di sini 13 dikali 5 yaitu 65 sehingga negatif 12 dikali 5 yaitu negatif 60. Nah, yang satunya yaitu 65 dibagi 5 yaitu 13, sedangkan 4 dikali 13 yaitu negatif 52 sehingga menghasilkan min 60 dikurangi 52 dan menghasilkan negatif 112 per 65. Demikian penjelasan mengenai persamaan kuadrat dan trigonometri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.